Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zamia Rizkiana, NPM 2201174 semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab untuk mengikuti persyaratan ujian akhir semester Matkul Filsafat Pendidikan Islamiyah, yaitu tentang narasi agungnya anugerah akal pikiran yang diberikan Allah sebagai alat mengagumi kekuasaan Allah. Akal pikiran merupakan satu-satunya keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai nikmat besar yang tiada duanya. Dengan adanya akal pikiran, kita bisa membedakan yang benar dan salah, yang halal dengan yang haram. Tak hanya itu, akal pikiran sendiri menyimpan banyak sekali rahasia dan keajaiban. Akal pikiran adalah nikmat teragung dan terbesar yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya Allah ingin mengangkat derajat kita, menempatkan diri kita manusia ke tempat yang setinggi-tingginya pada kedudukan yang paling mulia. Pertanyaannya, mengapa Allah memilih kita, manusia, sebagai satu-satunya ciptaannya yang diberi kelebihan nikmat berupa akal pikiran itu? Mengapa Allah tidak memilih makhluk yang lain, seperti hewan dan tumbuhan? Mengapa Allah tidak memilih malaikat saja, yang sudah jelas-jelas makhluk yang paling taat kepadanya? Mengapa justru memilih kita, padahal kita adalah makhluk yang sangat lemah dan memiliki kecenderungan yang untuk berbuat kerusakan? Nah, ada dua alasan mengapa Allah memberikan akal pikiran kepada kita, bangsa manusia. Pertama, karena Allah ingin menjadikan kita sebagai wakilnya di muka bumi ini. Dia hendak menyerahkan tanggung jawab pengurus dalam dunia ini kepada kita dan tidak ingin menyerah tanggung jawab itu kepada makhluk selain kita. Alasannya, karena seluruh ciptaannya, kecuali manusia, tidak akan mampu mengemban amanah penyeluruh dunia dan seisinya. Tujuan Allah memberi akal pikiran kepada manusia berdasarkan Al-Quran, yaitu sebagai kelebihan yang diberikan Allah kepada manusia, faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya, sebagai syarat untuk mempelajari ilmu pengetahuan, sarana untuk memahami kebenaran dan memikirkan hal-hal yang berguna, sarana untuk berpikir terutama mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagai syarat untuk dapat menerima taklif, beban syariat dari Allah, sebagai alat dan kendali bagi seorang mukmin, dan sebagai pencegah dari mengikuti hawa nafsu. Juga apa tujuan Allah menciptakan manusia dengan akal dan hati nurani? Yaitu jawabannya adalah akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu, kemampuan melihat cara memahami lingkungan, atau merupakan kata lain dari pikiran dan ingatan. Hati nurani bagian dari jiwa manusia yang menyebabkan penderitaan mental dan perasaan yang bersalah saat kita menentangnya, dan perasaan senang dan damai sejahtera saat tindakan. Pikiran dan perkataan kita sesuai dengan sistem nilai yang kita anut. Allah menciptakan keduanya agar kita tuh berpikir dan merasakan sebelum mengucapkan, berpendapat, atau mengutarakan sesuatu. Dan apa fungsi akal? Ya, fungsi akal itu pada manusia, yaitu akal adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar, dan serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalamannya dalam tingkatan yang pendidikan yang formal maupun informal. Juga mengapa Allah membekali pikiran akal manusia? Mengapa dengan akal dan pikiran? Yaitu alasannya agar manusia itu bisa berpikir dan menggali ilmu pengetahuan dan hikmah yang ada di luas di muka bumi ini. Dan demikian maka tugasnya sebagai khalifah yang mampu menjaga, melestarikan, dan memakmurkan bumi bisa terlaksanakan. Dan kita perlu banyak bersyukur atas pemberian kita dari Allah berupa akal dan pikiran, mana yang benar dan mana yang salah. Buktinya aja binatang dan malaikat aja tidak tahu benda apakah ini dan ini. Hanya manusia yang diberi akal seperti itu. Apakah akal dan pikiran itu sama?
Yaitu jawabnya, akal itu merupakan kemampuan untuk memilih mana yang benar atau yang salah, mana yang boleh atau yang tidak boleh. Nah, sedangkan pikiran yaitu kemampuan manusia dalam memandang sebuah masalah, mengumpulkan informasi, mengolah data, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Dan juga apa nih perbedaan antara logika dan akal? Yaitu jawabannya, logika berarti apa yang dibicarakan atau diusulkan bisa diterima karena logika atau bisa dimengerti dan dipahami secara akal. Dan sedangkan akal yang sehat atau menggunakan akal yang sehat itu berarti dilakukan berdasarkan pikiran positif ke arah yang kebaikan. Selain itu, melalui akal, seorang hamba akan dapat mengetahui tanda-tanda keagungan dan keesaan Allah, serta mukjizat para rasulnya. Dan berkat akal pula, manusia dapat menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Akal pikiran senantiasa menganjurkan untuk meraih segala kemuliaan, menghindar segala kehinaan, menyingkap segala tabir, makna kebaikan yang tersembunyi, dan mengukuhkan ketekatan sehingga ia berdiri tegak di bawah kendalinya. Akal pula yang menopang ketetapan hati hingga ia berhasil meraih taufik dari Allah, memperoleh kebaikan dan menyingkirkan kejelekan. Nah, itulah pembahasan tentang narasi akal, anugerahnya agung akal pikiran dari Allah yang diberikan oleh Allah. Untuk segala bentuk rasa syukur kita terhadap Allah, sebagaimana kita makhluk yang dimuliakan oleh Allah berupa akal dan pikiran. Nah, sekarang perlu kita ketahui pentingnya pendidikan yang islami yang mencakup ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi siswa dalam membentuk generasi yang unggul dan tangguh dalam menghadapi tantangan berat era digital di masa mendatang. Pendidikan agama Islam pada generasi muda itu sangat penting, yaitu bertujuan untuk membentuk suatu perilaku yang baik pada generasi muda muslim yang berdasarkan dengan akidah Islam serta ketauhidnya kepada Allah SWT. Bergaul dengan teman yang mempunyai akhlak yang baik pula, memperdalam agama dengan berbagai cara, misalnya saja mempelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, agar pengetahuannya bertambah semakin luas. Islam mempunyai tujuan untuk menanamkan jiwa masyarakat yang sangat penting dan berguna kelak ketika sudah berkeluarga. Dan sekarang seorang pemuda mempunyai tugas untuk berlatih dalam masyarakat sedikit demi sedikit agar kelak tidak kesulitan ketika terjun langsung dalam masyarakat. Hal itu memerlukan kesadaran yang muncul dalam diri sendiri, atau ada juga dorongan dari luar, misalnya saja keluarga atau teman di sekelilingnya, sehingga dengan begitu ada perasaan yang membangkitkan semangat untuk mau keluar dan belajar bermasyarakat demi tercapainya masa depan yang menjanjikan. Melalui pendidikan dan pengajaran berdampak pada akhlak yang baik. Apabila seseorang yang pada awalnya belum begitu mengetahui tentang ilmu agama, kemudian ia mempunyai niat untuk memperdalam ilmu agamanya dengan cara menuntut ilmu di sekolahan yang berbasis agama, maka dengan seiring berjalannya waktu, ia akan mengerti tentang ilmu agama. Selain itu, moralnya juga menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian, ketika di dalam masyarakat, ia sudah siap apabila diminta tolong untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan agama. Pendidikan juga sebagai sarana untuk mempelajari aspek-aspek dalam kehidupan yang menjadikan para pemuda mempunyai dasar pemikiran yang kokoh. Karena dengan itu seseorang menjadi terbiasa dalam berpikir secara kritis dan dengan dasar-dasar pendidikan agama Islam. Dengan itu, seseorang dapat berpikir secara jernih dan tidak bingung apabila menghadapi persoalan kehidupan. Dengan terwujudnya suatu karakter pada generasi muda akan berdampak positif baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarnya, dan menjadikan perubahan dalam masyarakat yang dulunya sangat pasif, tidak mengetahui agama secara keseluruhan, dan berakhlak yang kurang, sekarang menjadi aktif dalam segala hal, berwawasan luas, berakhlak yang baik. Karena jika seseorang kepribadiannya masih sangat kuno, pasti akan banyak sekali masalah-masalah yang muncul yang mengakibatkan pertentangan antara individu atau antar kelompok.
mereka tidak bisa berpikir positif dan menjadi semena-mena dalam menentukan keputusan. Islam memiliki rahasia di dalamnya. Islam membawa kebahagiaan dunia akhirat yang mempunyai dampak yang sangat baik bagi manusia. Islam menjelaskan setiap aspek-aspek dalam kehidupan, seperti yang dijelaskan oleh Hafiz Qastolani, bahwa agama Islam yang hanif merupakan pedoman dalam kehidupan individu atau masyarakat, aspek material atau spiritual dan secara kebersamaan. Islam memperjelas makna ibadah dan mempertegas nilai kerja, memperhatikan segala aspek kehidupan, mengatur urusan duniawi seluruhnya sebagai jalan satu-satunya menuju kehidupan akhirat. Islam memperhatikan seluruh aspek kehidupan dengan berbagai aturannya, baik aspek ekonomi, politik, pemerintah, ilmu, kemasyarakat, dan lain sebagainya. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam kehidupan ini ada berbagai macam dan mungkin akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Misalnya saja, kesadaran yang masih sangat lemah, banyaknya pendidikan Islam yang belum mengaplikasikan visi dan misi secara nyata, yang dalam kegiatan di sekolahnya kurang menerapkan perilaku-perilaku yang telah diajarkan pada agama Islam. Banyak pula teknologi yang semakin maju yang mengakibatkan generasi muda menjadi terlena akan hal itu dan menjadikannya semakin malas untuk beraktivitas dan keluar melihat bagaimana keadaan sekitarnya. Bahkan kurangnya motivasi yang mana sebenarnya merupakan faktor yang sangat penting. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, generasi muda harus pintar-pintar dalam melakukan sesuatu hal. Mereka harus berpikir secara matang serta tidak melupakan akibat-akibatnya yang akan terjadi. Karena apabila para pemuda tersebut lalai dalam hal sekecil apapun, maka akan mendatangkan suatu penyesalan yang sangat besar nantinya. Maka untuk itu Islam mengajarkan solusi-solusinya dari setiap hambatan-hambatan tersebut. Seperti Islam mengajarkan kepada umat Islam agar tidak berputus asa dalam menghadapi sesuatu dan anjuran untuk bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sehingga apabila generasi muda mulai melemah, semangatnya menjadi bangkit kembali karena telah mendapatkan ajaran agama Islam tersebut. Pendidikan Islam yang masih sangat minim dan dalam menerapkan visi dan misinya seharusnya meningkatkan upaya-upaya yang berhubungan dengan visi misi tersebut. Atau mungkin para guru lebih memperhatikan peraturan-peraturan dan memberi sanksi apabila ada siswa yang melanggar. Selain itu, para guru juga menganjurkan kepada siswanya untuk berpakaian sopan selayaknya tuntutan agama Islam yang harus menutup auratnya. Khusus untuk bagi putri. Para siswa juga perlu untuk diajari tentang bagaimana baca tulis Al-Quran secara benar dan dijelaskan pula makna dari setiap ayat Al-Quran dengan tujuan supaya siswa tidak menghiraukan kitabnya sendiri. Dalam hal ini, peran generasi muda adalah selalu memperhatikan cara-cara mendidik siswa yang benar menurut ajaran agama Islam dan dapat diterima secara utuh oleh siswa serta ajaran tersebut dapat direalisasikan secara langsung karena telah mendarah daging dan tertanam dalam jiwa para siswa. Manfaat pendidikan agama Islam untuk masa depan ada banyak sekali, khususnya apabila sudah berkeluarga. Pendidikan tersebut berperan sebagai pengetahuan untuk mendidik diri sendiri dan keluarganya kelak dalam bermasyarakat, dan juga sebagai perisai untuk cobaan-cobaan perkembangan zaman yang semakin beraneka ragam. Semua itu tidak akan berjalan lancar apabila tidak ada kekuatan iman yang mendasar pada diri generasi muda. Karena dengan iman, seseorang mempunyai pendirian yang akan mempertahankannya dari berbagai situasi dan kondisi yang akan terjadi. Seperti yang dijelaskan oleh Hafiz Qastolani, bahwa sesungguhnya itu pendidikan Islam merupakan model pendidikan yang telah menumbuhkan generasi beriman, siap mengorbankan dirinya, berkhidmat untuk masyarakat, dan memberikan kesenangan dan kebahagiaan kepada umat manusia. Telah menunaikan peran yang istimewa dan mentransfer nilai-nilai keislaman dan peradaban Islam dari generasi terdahulu kepada generasi mendatang, dan dari generasi tua kepada generasi muda.
Maka, untuk itu, pentingnya pendidikan agama Islam pada generasi muda ialah untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Islam yang sesuai dengan perintah Allah SWT dan menanamkan akhlakul karimah sebagai bekal menuju jalan yang telah disiapkan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya yang mau dengan ikhlas belajar sesuai dengan ajaran Islam. Sekian, itu saja yang dari tampilan video kami. Apabila dari video ini kurang, mohon maaf, dan terima kasih telah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.